Shalom. 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 Satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kami tadi ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Tuhan hidup kepada kita. Ya, kita jawab kerinduan Tuhan juga dengan kerinduan. Kita jawab cinta Tuhan dengan cinta Tuhan. Cinta kita. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan cinta kita. Haleluya Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan.
Yesus kekuatanku.
keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri di dalam hadirat Tuhan Yesus. Sukacitaku, biarlah sukacita itu mengalir. Yesus kekuatanku, menolong dalam kesesakan. Sangat terbukti hatiku bersuka memuji nama-Mu. Sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam bidang kita. Biarkan kita adalah lebih berguna bagimu kalau mati pergi, karena jika mati tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun bersama. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi ibadah kita, supaya kita kuat menghadapi segala sesuatunya, supaya kita bisa tetap tenang menghadapi segala sesuatu karena mendengarkan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku dengan budi pegang teguh. Hatiku berserah penuh dengan budi pegang.
Mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini, menjadi landasan kehidupan kita melewati hari-hari yang masih Tuhan sediakan. Bersyukur Tuhan kesempatan pagi hari ini, atas kemurahan, atas kebaikan yang Kau berikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh datang kepada-Mu. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kalau kami, oh Tuhan, sudah memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan melalui puji-pujian kami, karena semuanya boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi persembahan harum dan sejati di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, oh Tuhan, dengan kami hati yang subur seperti tanah liat Tuhan yang siap dibentuk oleh Tuhan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, oh Tuhan, kuasai Tuhan pada kami, oh Tuhan, boleh menjadi pelaku firman Tuhan, boleh Tuhan bukan menjadi pendengar Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan, oh Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan Kau percayakan dan dengan menyampaikan berat firman-Mu Tuhan. Urapi, kuasai dengan hikmat-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan, Tuhan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan, kami boleh Tuhan senantiasa, oh Tuhan, hidup kami boleh dibentuk oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasai hati pikiran kami, kuasai Tuhan biar kami boleh, oh Tuhan, senantiasa fokus akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus.
dan jika ada kuasa-kuasa yang mengganggu konsentrasi kami dalam penyampaian firman, kami bersatu hati memanggil nama di dalam nama Yesus. Kami percaya ruangan ini sampai ruangan hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan ucapan syukur kami serahkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah Raja 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Swarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema yaitu berdamai dengan Allah. Kita harus senantiasa memiliki kehidupan yang harus selalu berdamai dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi umat-umat yang bermusuhan dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi umat yang bertengkar dengan Tuhan. Dan sebabnya suasana untuk dapat berdamai dengan Tuhan itu harus kita jaga. Itu harus kita pelihara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab seringkali kita ini tidak sadar bahwa kehidupan ini tahu-tahunya itu gak berdamai dengan Tuhan. Sebab ukurannya untuk dapat menjadi berdamai dengan Tuhan itu adalah firman Tuhan, bukan ukuran secara manusia. Dan sebabnya pada pagi hari ini mari kita belajar supaya kita dapat senantiasa menempatkan diri untuk dapat berdamai dengan Tuhan. Kita baca di dalam kitab Ayub 22 ayat 21 sampai 22 saja. Demikian firman Tuhan, Ayub 22 ayat 21 22. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Cukup begitu saja. Puji Tuhan. Kitab Ayub memperkatakan bahwa berlakulah ramah terhadap dia. Kenapa Ayub ini sampai mengeluarkan di dalam tulisannya yaitu berlakulah ramah terhadap dia? Sebab di zamannya Ayub menjumpai banyak orang yang nyatanya itu tidak berlaku ramah terhadap dia. Maka disitulah kebanyakan orang tidak memperoleh satu ketentraman. Sedangkan Ayub sendiri, dia sudah dikatakan sebagai orang yang saleh. Otomatis Ayub ini berdamai dengan Allah. Otomatis Ayub ini berlaku ramah dengan Tuhan. Namun kenyataannya Ayub sendiri menghadapi permasalahan yang sangat besar. Tetapi kita tidak boleh melihat permasalahan Ayub itu selamanya. Pada endingnya, pada akhirnya
Ayub memperoleh ketentraman, kebahagiaan 2 kali lipat. Kitab Ayub memang masih fenomenal. Entah kitab Ayub ini ditulis oleh Ayub sendiri, apakah oleh Musa. Karena Ayub ini di zamannya Musa. Dan itu tidak menjadi soal bagi kita, apakah yang menulis ini Ayub sendiri atau Musa atau Elia. Jadi kitab Ayub ini masih belum mempunyai satu kekuatan siapa yang menulis sebenarnya. Nah, tetapi yang penting di sini adalah kalau kita ingin mendapatkan ketentraman, maka kita harus berlaku ramah dengan dia. Nah, berlaku ramah dengan dia itu adalah orang-orang yang dapat menerima apa yang diajarkan dari mulutnya Allah, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Kenapa menaruh firman di dalam hati? Kenapa firman itu tidak ditaruh di dalam pikiran? Saudara yang kasih Tuhan, kalau firman itu ditaruh di dalam pikiran, maka firman itu akan disamakan dengan pikirannya manusia, diotak-atik dengan pikirannya manusia, sehingga firman itu seringkali menjadi tidak sesuai dengan harapannya manusia. Tetapi kalau firman itu ditaruh di dalam hati, maka yang keluar dari dalam hati manusia, yaitu sikap tingkah lakunya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya, itu adalah firman. Tapi kalau firman itu ditaruh di dalam pikirannya, maka beda ceritanya. Nah, itu sebabnya di sini orang yang berlaku ramah itu adalah orang yang dapat menaruh firman Tuhan itu di dalam hatinya. Itulah orang yang berlaku ramah terhadap dia. Sehingga orang yang berlaku ramah dengan dia itu, itulah orang yang berdamai dengan Allah. Sebab saat manusia itu tidak berdamai dengan Allah, maka berbahaya. Berbahaya. Akan menjadi satu permusuhan dengan Allah. Maka akibatnya adalah satu kebinasaan, satu kematian. Dan sebabnya pada pagi hari ini mari kita berusaha untuk menempatkan diri menjadi orang-orang yang berlaku ramah terhadap dia, supaya di dalam kehidupan kita beroleh ketentraman. Saudara, berbicara tentang ketentraman itu mahal sekali. Ketentraman, kebahagiaan itu mahal. Contohnya, saudara tahu ya, salah satu pangeran di dalam kerajaan Inggris itu sampai keluar dari kerajaan, dikeluarkan dari silsilah raja-raja. Tujuannya ingin mencari tentram. Menjadi pangeran kurang apa? Tidak ada yang kurang. Menjadi pangeran itu semuanya tersedia, tercukupi. Kemana-mana dikawal, aman. Tetapi masih belum mendapatkan ketentraman, masih belum mendapatkan kebahagiaan. Maka dia, salah satu pangeran kerajaan Inggris, saya lupa namanya ya, sampai keluar menjadi orang biasa. Dan di saat dia menjadi orang biasa, dia katakan mendapatkan satu ketentraman dan kebahagiaan. Walaupun kemana-mana gak usah dikawal, tapi dia mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan dan ketentraman itu mahal. Ya. Menjadi pangeran aja dilepas. Berapa harganya menjadi pangeran? Mahal sekali. Ya. Mahal sekali. Nah, sebabnya kalau kita ingin mendapatkan satu ketentraman, maka kita harus menciptakan suasana berdamai dengan Allah, ramah dengan Dia, menaruh firman-Nya, menaruh pengajarannya di dalam hati kita, sehingga apapun yang keluar dari dalam kehidupan kita
sikap kita laku, perkataan, perbuatan, hati dan pikiran adalah firman Tuhan. Itulah orang yang berdamai dengan Dia. Nah, jadi saya memberikan contoh pada bangsa yang tidak berdamai dengan Tuhan. Nah, ini bedanya. Kalau bangsa itu berlaku ramah dengan Tuhan, maka mempunyai satu keterangan. Tetapi inilah bangsa yang tidak berdamai dengan Tuhan. Yeremia 5 ayat 21 sampai 22. Yeremia 5 ayat 21 sampai 24 demikian firman Tuhan. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolong daerah, dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghina. Mereka tidak berkenan dalam hatinya. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Bangsa ini menjadi permusuhan dengan Tuhan. Memang bangsa Israel itu disitulah dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Walaupun sudah melihat sendiri perbuatan Allah, sudah melihat sendiri mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Allah, tetapi bangsa ini masih melawan dan memberontak. Melawan dan memberontak. Nah, melawan dan memberontak di dalam hal apa? Yang pertama, perkataan Tuhan sangat keras, yaitu bangsa yang tolong, yang permisi bicara, keras sekali. Jadi ini perkataan Tuhan yang keras. Kenapa sampai dikatakan seperti itu? Karena bangsa ini dikatakan tidak mempunyai pikiran. Bangsa ini sudah menyaksikan sendiri perbuatannya Allah. Bangsa ini sudah merasakan sendiri berkat-berkatnya Allah, perlindungannya Allah, penyertaannya Allah, pembelaannya Allah. Tetapi bangsa ini tidak mempunyai pikiran, alias tidak bisa bersyukur. Kenapa dikatakan demikian? Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Sehingga bangsa ini dikatakan bangsa yang seperti itu tadi. Jadi double, dinasehati tidak bisa, dididik tidak bisa, disayangi juga tidak bisa, tidak berubah. Jadi bangsa ini selalu melawan dan memberontak. Bangsa ini keinginannya itu apa ya? Meminta dan meminta. Tidak ada pikiran untuk bersyukur, tidak ada pikiran untuk memberi. Itu sebabnya bangsa ini dikatakan sebagai bangsa yang tolong. Saudara dikasih Tuhan, sampai Tuhan itu memperkatakan, apakah kamu tidak melihat perbuatannya Allah? Coba kalau kita lihat, Allah membuat laut sebegitu luas, gelombangnya, geloranya begitu dahsyat. Tetapi coba, apakah Allah membuat benteng-benteng di pinggir laut? Tidak.
Allah hanya membuat pantai pasir yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang tidak sanggup air itu untuk melampauinya tanpa seizin. Bukan benteng yang tinggi untuk menghadang gelora-gelora gelombang, hanya pantai pasir. Itu tidak masuk akal secara manusia. Tetapi itulah kekuasaan Tuhan. Air yang begitu besar tanpa seizin Tuhan tidak bisa melampaui pantai pasir yang membatasi air. Begitu juga seberapa dasar perkara yang ditanggung oleh manusia. Kalau Tuhan menghendaki, manusia sanggup untuk melampaui, sanggup untuk mempertahankan kebenarannya. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia, maka manusia akan tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, disitulah orang-orang yang berjaga dengan Tuhan. Disitulah orang-orang yang memiliki hati yang takut dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, itu dijaga Tuhan, disertai oleh Tuhan. Saudara sudah lihat sendiri ceritanya Ayub, nggak perlu banyak lebar saya ceritakan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak ada tubuh yang panas, semuanya terluka. Tetapi pada saat yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Ayub dipulihkan, memperoleh satu kebahagiaan, memperoleh satu kedamaian 2 kali lipat. Kita membaca kitab Ayub yang terakhir pasal 42 berapa ini. Ayub memperoleh 2 kali lipat dari sebelumnya. Kenapa? Karena Ayub senantiasa berlaku ramah kepada Tuhan, hidup damai. Tetapi bangsa Israel ini sangat dicela dengan Tuhan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang pedas. Katakan di dalam 23, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Nah, mari jika dimandang Tuhan, janganlah kita hanya menuntut dan selalu meminta terus pada Tuhan. Tetapi coba kita berlaku ramah terhadap Tuhan. Jangan menjadi bangsa yang selalu kurang. Menuntut, pekerjaannya yang menuntut pada Tuhan. Bangsa Israel yang menuntut. Gak ada air sedikit, memberontak Musa. Gak ada roti sedikit, memberontak Musa. Kepingin daging, memberontak terhadap Musa. Saudara-saudara belajar tentang perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak ada yang mati karena sakit. Tidak ada. Semua orang dewasa yang keluar dari Mesir mati di padang gurun karena memberontak. Bukan karena sakit, karena memberontak. Itulah kenyataan. Jadi mari kita menempatkan diri untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berlaku ramah terhadap kita. Sebab pernyataannya Tuhan ini sangat luar biasa. Baca ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan ini yang terjadi, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Bukan menjamin di dalam kesengsaraan, bukan menjamin di dalam ketidakpastian, bukan menjamin dalam kebimbangan, tetapi Allah kita adalah Allah yang menjamin bagi kita dalam minggu-minggu yang selalu tetap untuk
berhasil, selalu tetap untuk panen. Itulah janjinya Tuhan. Maka itulah orang yang berdamai dengan Tuhan, orang yang berlaku ramah dengan Tuhan. Diawali tadi dengan apa? Baiklah kita takut akan Tuhan, sebab Dialah yang menjamin di dalam hari-hari hidup kita selalu tetap untuk panen. Karena keinginan manusia itu hanya selalu apa? Berhasil. Keinginannya semua manusia itu hidupnya harus tetap untuk panen. Itulah yang diingini manusia. Dan Tuhan sangat tahu apa yang disukai oleh manusia. Itu pun diberikan oleh Tuhan. Tuhan sangat mengerti apa yang diinginkan oleh manusia. Dan itu pun yang dijamin oleh Tuhan. Dijamin. Jadi inilah sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan. Rasa cintanya Tuhan terhadap manusia, rasa sayangnya, kasihnya Tuhan terhadap manusia dikatakan di dalam pernyataannya bahwa Ia sanggup untuk menjamin bagi orang-orang yang takut akan Dia, bagi orang-orang yang berlaku ramah terhadap Dia, berdamai dengan Dia. Puji Tuhan, biarlah kita senantiasa menjadi umat-umat yang selalu dapat menempatkan diri menjadi orang-orang yang berlaku ramah dan berdamai dengan Dia. Bapak Julius tadi mengatakan semuanya naik. Apa yang dibutuhkan manusia semuanya naik, tetapi untuk Tuhan kita Yesus juga naik, gak bakal turun. Justru yang turun adalah Roh Kudusnya untuk menguatkan kita umatnya menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Roh Kudusnya yang akan memberikan kekuatan kepada manusia untuk menjadi orang-orang yang sanggup menjadi manusia yang berdamai dengan Dia. Sehingga apa yang diinginkan manusia itulah yang akan terjadi dan yang akan dijamin oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia yang takut akan Dia. Begitu. Nah, secara rohani kita sudah diperdamaikan oleh darah Kristus. Itu harus kita pertahankan. Sebenarnya kita sudah dibenarkan, dibekali, diperdamaikan. Tetapi inilah yang seringkali diabaikan oleh manusia. Coba kita baca Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Kitab Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diperdamaikan oleh darah Kristus. Pertama tadi, sebab itu. Jadi inilah yang harus kamu lakukan. Dan itulah kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Kita sebelum menerima baptisan, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini terhitung menjadi musuhnya Allah. Menjadi musuhnya Allah. Maka setelah kita percaya kepada Tuhan, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diperdamaikan oleh kematiannya Kristus dengan Allah.
diperdamaikan oleh darah yang mahal, sehingga manusia itu tidak menjadi musuhnya Allah lagi, tetapi berdamai dengan Allah. Dan itu sebabnya di saat kita ini diperdamaikan dengan kematiannya Kristus, diperdamaikan dengan darah Kristus, disitulah maka kita itu dijadikan kudus. Kita dijadikan orang yang tak bercela, kita dijadikan orang yang tak bercacat di hadapan. Tidak ada manusia yang bisa menjadikan dirinya kudus. Tidak bisa. Yang sanggup menjadikan manusia kudus itu adalah darah Yesus sendiri. Karena sudah menghapus semua dosa manusia. Maka disitulah manusia memperoleh kehidupan yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercela di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa harus dijadikan kudus? Kenapa harus dijadikan tak bercacat, tak bercela di hadapan Kristus? Setiap manusia yang akan berhadapan dengan Kristus, yang akan bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita, hidupnya harus kudus. Saudara ingat ceritanya Musa. Pertama kali Musa dipanggil itu, Tuhan mengatakan, lepaskanlah kasutmu, jangan kamu terlalu dekat dengan aku, sebab di mana tempat itu kamu injak, tempat itu adalah kudus. Jadi sebelum Musa bertemu dengan Tuhan, maka Musa dikuduskan dulu oleh Tuhan. Baru Tuhan berbicara dengan Musa. Begitu juga kita semua nanti umatnya, untuk berjumpa dengan Yesus, kondisi ini harus tetap. Kondisi ini harus tetap. Di dalam 22, sekarang kamu diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus untuk menempatkan kamu kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu harus bertahan sampai kita bertemu dengan Dia. Itulah yang harus kita kerjakan. Nah, itulah orang yang diperdamaikan dengan Tuhan. Apa saja tadi? Ini orang yang diperdamaikan Tuhan kan? Di dalam kehidupannya harus bertekun di dalam iman, bukan iman seadanya. Ya, kalau saja berjalan dalam iman, kalau males ya saya enak diri. Tidak. Tetapi bertekun di dalam iman itu, hidup di dalam ketakutan terhadap Tuhan. Itulah bertekun dalam iman. Semuanya dimiliki hati harus takut dengan Tuhan. Mau berbuat ini, memikirkan Tuhan. Mau melakukan ini, memikirkan Tuhan. Mau berbicara ini, memikirkan Tuhan ini. Sehingga hidupnya bertekun di dalam iman. Itulah bertekun di dalam iman. Yang kedua, teguh dan tidak bergoncang. Jadi imannya itu tidak ditentukan oleh keadaan. Imannya tidak ditentukan oleh situasi. Kalau keadaannya dompetnya tebel, katanya Pak Cornelius, mau imannya kencang, rajin, gereja dibuka dan duduk di depan. Kenapa? Karena pada saat itu sudah berbahagia. Dompetnya tebel, tasnya penuh, kopernya berlimpah. Imannya luar biasa. Tapi coba kalau menghadapi situasi seperti Ayub, disitulah pertanyaannya, apakah tetap teguh dan tidak bergoncang imannya? Di saat menghadapi persoalan yang sepertinya tidak bisa habis, sepertinya tidak bisa terselesaikan, menghadapi permasalahan secara manusia dibilang berat, permasalahan ini berat. Tetapi orang yang bertekun di dalam iman, maka dia akan tetap teguh dan tidak bergoncang, tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Sebab di saat kita berserah kepada Tuhan Yesus,
maka Ia akan menjamin di dalam minggu-minggu kita akan tetap panen. Yang ketiga, yaitu tidak bergeser dari kebenaran Injil. Jadi apapun yang dilakukan dalam situasi yang berat pun, dia tidak menyimpang dari kebenaran firman. Seringkali di saat kepepet, susah, dan sangat butuh, menghalalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman. Terus tidak apa-apa, salah-salah sedikit, aku sangat membutuhkan. Kondisiku sangat kepepet, aku sangat memerlukan dia. Gak halal-halal ini, gak apa-apa. Tetapi orang yang bertekun di dalam iman, dia tidak akan bergeser dari Injil, dari kebenaran. Kalau itu tidak benar, ya tidak. Kalau itu salah, ya tidak. Harus tegak. Itu namanya tidak bergeser dari kebenaran Injil. Terus apa bos? Karena gereja sih ini penting. Ya, seringkali gitu ya. Terus jangan apa? Minggu ini saya pamit. Kemarin kan bilang, kalau dipamiti pada hari Minggu, ya tidak apa-apa. Tapi katanya ya dalam hatinya, yonek minggu nanti sedikit baru pamit. Ya. Tapi disinilah yang seringkali terjadi. Tidak kompromis, ini penting. Ini acara penting, urusan penting, bisnis penting. Itu yang namanya bergeser dari kebenaran ini. Dan di saat kita mengingkari kebenaran firman, maka disitulah kita dikatakan tidak bisa berlaku ramah terhadap Tuhan. Sudah menempatkan diri tidak berdamai lagi dengan Tuhan. Ini kita harus mengerti. Dan itu seringkali kita tidak mengerti. Seringkali kita tidak menyadari situasi ini. Tetapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini terus memberi pelajaran pada kerohanian kita, untuk kita semakin benar, sampai pada akhirnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kondisi kita tetap menjadi orang-orang yang kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan. Itulah yang kita katakan. Itulah orang-orang yang diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu harus kita pertahankan dengan cara-cara hidup kita, cara-cara perilaku kita. Sebab di dunia inilah kesempatan kita untuk mendandani diri kita masing-masing. Bukan nanti, sekarang. Kalau nanti itu sudah selesai, sekarang ini kesempatan kita. Dan kesempatan kita ini kita tidak tahu. Firman Tuhan mengatakan kita seperti bunga rumput, seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar wanita. Sampai berapa kita mempunyai satu kesempatan? Marilah pada pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang bertahan saat kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita menjaga ketekunan iman kita. Kita menjaga keteguhan iman kita supaya tidak bergoncang, gak mudah bergoncang, gak mudah kalah, dan kita terus berjalan di dalam kebenaran Injil, mengutamakan Tuhan yang paling utama. Sebab pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Cornelius, jika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa yang kita cari? Carilah kebenaran kerajaan Allah. Bukan carilah uang, bukan carilah yang lain-lain, tetapi carilah kerajaan dan kebenarannya. Itu yang utama. Bukan carilah uang dulu, bukan. Itu yang nomor 2 dan berikutnya. Tapi marilah pada pagi hari ini kita belajar
menjadi orang-orang yang takut akan Dia dan berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menjaga hidup kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan untuk seterusnya berdamai dengan Tuhan, supaya hidup kita tetap dijamin oleh Tuhan di dalam minggu-minggu selalu tetap baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk layanan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Cornelius, karena saya harus membantu musik dengan menyanyikan ujian yang sudah saya persiapkan. Mari kita bangun kehidupan kita berdamai dengan Tuhan terus menerus, karena kita sudah diperdamaikan lewat kuasa darah. Haleluya. Kita berikan Tuhan ini. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita hayat firman Tuhan. Kita lakukan. Namun kau selalu melihat aku. Kasih dan setia tak pernah lain di hidupku.
Bersyukur pagi hari ini untuk berkat yang sudah Kau nyatakan lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya.
Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Demikian pula untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Mestia, Ibu Aminah, untuk Ibu Sulaiman, untuk Ibu Yakub. Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan keluarga Bapak Sutrisno yang ditinggalkan maminya kemarin pagi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Bapak yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini. Memberkati mereka semuanya, mereka semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya akan diserahkan seluruh sidang jemaatmu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbing mereka. Jadikan jemaat yang setia dan mengasihi kepada Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan mereka jemaat Tuhan berkati. Berikan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas terancam yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari mereka saya perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Dari anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Secara khusus untuk anak-anak SMP, anak-anak SD yang akan menghadapi ulangan kenaikan, Tuhan tolong, Tuhan berkati dan semuanya naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan. Ibadah rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati Tuhan